Dari kalimatnya memang sudah Allah berkehendak untuk di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Ya, memang di surga itu mau tidak mau tetap harus turun ke dunia. Karena perintahnya Allah berfirman kepada malaikat. Apa firmannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Kan gitu, di bumi. Ya itu kan ya. Sehingga mau tidak mau apapun caranya Allah tetap akan nurunkan. Nah prosesnya nanti kenapa kok ada iblis itu skenario Allah sudah. Makanya dalam Islam itu begini. Wahai manusia, hati-hatilah kepada maksiat. Kalian berzina, membunuh. Sorry TikTok ya, membun-bun. Terus dilarang, semuanya aku larang kamu kerjakan. Padahal Adam itu hanya melakukan apa? Hai Adam, jangan kamu makan buah ini. Padahal cuma menyicipin. Udah sampai telan semua itu. Sudah Allah hukum, diusir ke dunia, 40 tahun dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama berpuluh-puluh tahun. Memang oleh Allah beda ya. Ketika diturunkan, Adam diturunkan ke bumi. Iblis diturunkan ke bumi, sama. Bedanya apa? Kalau Adam menyesal dia. Apa kata Allah? Wahai Adam, kenapa kamu lakukan apa yang aku larang? Akhirnya Adam apa? Ya Allah, sungguh akalku ini aku ini ibaratkan heran gitu loh. Kok ada makhluk bersumpah memakai namamu tapi dia berbohong? Iblis itu gini, iblis itu caranya menggoda Hawa dan Adam. Silakan makan. Barusan saya mendengar bahwa Allah sudah mengizinkan kalian makan. Demi Allah katanya. Nah kalau Adam percaya, wong dia bersumpah gitu loh. Ternyata memang apa? Memang tipu dayanya. Saya heran ya Allah, kok ada makhluk bersumpah atas namamu tapi dia berbohong. Ya akhirnya ya kalau gitu Adam, karena kamu menyesal, maka kamu turun bertobatlah di bumi. Akhirnya diberi kalimat, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Apa kalimat di situ? Rabbana zalamna anfusana. Bertobat itu. Akhirnya beliau bertobat. Kalau iblis beda. Maksiatnya iblis ini sombong. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Kan sama-sama ditanya oleh Allah. Kalau Adam tadi menyesal dia. Kenapa kamu lakukan Adam? Apa yang tidak aku perintahkan. Apa yang aku larang. Kenapa kamu lakukan? Menyesal dia. Minta maaf ya Allah. Ya, saya ini zolim. Makanya dia doanya Rabbana zolamna. Kalau iblis beda. Qala ma manaka alla tasjuda id amartu. Kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud ke Adam? Jawaban iblis, sombong dia. Qala ana khairum min. Kalau Adam kan menyesal kan. Kalau dia enggak, saya lebih baik daripada dia, gitu. Jadi Allah murka. Makanya ingatlah manusia. Iblis itu diusir, kekal di neraka. Satu kesalahannya, cuma sombong. Ana khairum min. Gitu. Makanya di dalam Islam itu jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan pahala. Mau pahala kecil atau besar, kalau ketepatan rahmatnya Allah enak untuk kita. Ada cerita orang masuk surga wanita gara-gara ngasih minum gup-gup. Ya. Terus ada lagi dosa yang menyebabkan dia itu tidak enak meninggalnya. Cuma gara-gara ngambil
Dia habis makan daging lah. Pas di jalan, di giginya ada daging kecil nyangkut. Nah, di gini kan tidak bisa. Akhirnya ngambil pagar, dia pagarnya orang ngambil sedikit untuk nyungkit. Cuma gara-gara ini, tidak enak meninggalnya itu. Karena sekecil apapun kalau orang tidak ridho akan jadi masalah. Sehingga dalam ilmu-ilmu tasawuf itu jangan memandang besar dan kecilnya dosa. Walaupun dosanya besar, kalau Allah memaafkan gimana? Walaupun dosanya kecil, kalau Allah murka gimana? Sama dengan gini, ada luga lah ya, mencuri sandal saya. Kalau saya gak terima, saya penjarakan dia. Padahal cuma sandal. Ada saya mencuri HP-nya Bang Juma. Nah kalau Bang Juma memaafkan, jangan polisi, jangan ditahan. Ini adik saya ini misalnya. Ini sudah seperti adik saya ini udah. Loh, ini kan HP kamu mahal loh, Bang Juma. Tidak apa-apa. Karena ini bukan orang lain, ini udah tanggap seperti adik. Coba HP kalau Bang Juma memaafkan, aman saya. Sandal kalau orangnya tidak ridho, penjara. Begitu juga tadi itu. Cuma pagar nyungkit doang. Kalau Allah gak ridho, ketepatan murka. Seperti dosa besar. Pahala juga gitu. Jangan meremehkan pahala. Walaupun cuma sekedar ngambil air minum untuk gub-gub. Masuk surga wanita itu kayak gitu itu ya. Jadi intinya setiap dosa itu ada murkanya Allah. Murkanya Allah apakah di dosa besar saja? Belum tentu. Dua-duanya ada. Mau dosa kecil, mau dosa besar. Kalau ketepatan Allah murka, bahaya untuk pelakunya. Gitu. Itu gambaran dari Adam dan Iblis itu. Kayak gitu. Gimana? Oke, setuju Ustaz. Kalau kita lihat kepada hikmah di sebalik kejadian manusia itu sendiri, bahawa untuk dijadikan khalifah itu perlu turun ke muka bumi. Satu. Yang kedua, di surga itu tidak ada dikatakan kembang biaknya manusia. Sebab segala apa yang kita makan akan menjadi gas di dalam surga dan hanya berseronok-seronok saja. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri berpendapat bahawa Nabi Adam tidak berdosa sebab dia adalah maksum, sebab dia seorang Nabi. Adakah yang dikatakan maksum itu setelah dia diturunkan ke muka bumi atau masih kekal selama dia masih kekal di surga? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maksum itu apa? Menurut ulama, maksum itu tercegah dari dosa besar. Jadi tidak ada Nabi itu berzina gitu itu gak ada. Bukan dosa-dosa kecil. Ini pendapat ulama. Makanya seperti Adam termasuk kecil masih kalau ukuran sekarang. Cuma makan buah kan. Ya. Atau maksum ini terjaga dari dosa besar. Kalau masalah dia dosa-dosa kecil itu bisa melakukan. Cuma maksum itu juga maknanya dijaga. Misalnya kayak anak kecil itu loh, kalau dijaga aman kan? Dijaga terus. Ketika dia mau ke jalan raya banyak mobil langsung dicegah. Jangan gitu. Loh. Tunggu. Halo, Cak. Hah? Assalamualaikum. Itu live di YouTube tuh loh. Gak ada suara di bawah. Oh iya. Iya. Iya gitu. Oke. Live lagi, Cak. Ya Allah dari tadi nih. Dari tadi, Cak. Ya udah, terima kasih. Waalaikumsalam. Yo. Iya, tadi tak kecilin. Oke. Apa tadi? Ini saya kan les YouTube. Tadi sama aku tak mute suara YouTube itu. Ya ada suaranya dari tadi. Ya, tentang dosa tadi Ustaz. Tuh lupa saya apa? Ya, tentang dosa, perkara yang menyebabkan dosa kecil dan dosa besar.
Ya nanya lagi aja bang, tidak nyambung udah saya. Lupa saya. Pertanyaan lagi aja. Soal maksum tadi. Oh ya, maksum. Oke. Sama dengan gini, ada misalnya Alfi punya anak, dijaga. Ketika dia mau pergi ke jalan raya, dicegah sama Alfi. Ya, sama seperti Nabi Muhammad itu. Ketika beliau mengatakan untuk menyenangkan istrinya, mulai sekarang saya akan kuharamkan madu ini. Langsung ditegur kan oleh Allah, diingatkan kan? At-Tahrim ayat 1 itu. Wahai Muhammad, jangan engkau mengharamkan apa yang halal. Nah itu. Ibaratkan apa dijaga oleh Allah. Ibaratkan Alfi punya anak mau ke jalan raya, langsung dicegah oleh Alfi. Gitu. Kalau tidak seperti kita kan tidak ada yang menjaga. Ketika ingin melakukan dosa, ya dosa saja, tidak ada suara. Tata, jangan lakukan, tidak ada kan? Alfi, jangan lakukan itu dosa, tidak ada kan? Karena kita tidak maksum. Gitu. Jadi kata ulama sepakat, semua ulama maksum itu terjaga dari dosa-dosa yang besar-besar. Karena para nabi itu manusia. Sifat jaiznya apa para nabi itu? Al-a'radul basariyatul lati la tuaddi ila nafsim fi maratibihimul aliyah. Para nabi ini manusia seperti kita. Kalau lapar ya makan, kalau capek ya tidur, ngantuk tidur. Ya. Sifat manusia ini apa? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ya sifatnya manusia ini pasti ada lupa, salah gitu. Cuma kalau para nabi ya maksum itu dijaga oleh Allah. Sifat kemanusiaan itu sama seperti kita, cuma beliau-beliau ini dijaga. Kita tidak ada yang menjaga. Selagi kita udah terkecoh melakukan, tidak ada suara. Alfi, jangan lakukan itu gak baik dek, gak ada. Kalau Nabi Muhammad, jangan kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di situ kan asbabun nuzulnya madu di situ. Karena Nabi itu mengatakan untuk menyenangkan Aisyah. Dikasih makan apa kamu sama Maria? Dikasih minum madu. Enak ya madu ya. Ya sudah, mulai sekarang saya tidak akan lagi minum madu. Akhirnya oleh Allah diingatkan, jangan Muhammad, apa yang aku halalkan jangan kamu haramkan. Ada yang mengingatkan maksum. Gitu. Nah semua para nabi itu bisa dipaham, abang? Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz. Apa saya turun saja Alfi, nyemak di bawah. Minta oten-oten yang cerdas, bolehlah naik ke atas. Silakan yang ketik lagi, ketik. Ada apa-apa daripada nganggur. Jangan sampai nganggur. Yang subhat-subhat ya. Biar kita itu tidak diem saya dengan Alfi. Mabuk agama katanya. Nanya saja bang, naik bang, nanya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible aja yuk. Silakan. Harus bertanya ya. Walaupun nanyanya pura-pura nanya ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bang Hos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustadz. Ya, ini kan Ustadz menyuruh kita menanyakan tentang subhat-subhat yang ada di Islam yang digoreng sama mereka kan Ustadz ya. Ini nih salah satunya Ustadz. Siapakah penulis Al-Fatihah, surat Al-Baqarah? Itu mereka suka tanyain.
Terus satu lagi, wallahu a'lam itu mereka framing menjadi imani saja. Itu bagaimana Ustadz? Izin saya mute biar saya nyimak dari sini aja, dari speaker. Jadi setiap wahyu turun, Rasulullah juru tulisnya ada 60, tapi yang terkenal 4. Kalau ngambil 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais, termasuk nanti Muawiyah bin Abi Sufyan gitu. Ya mereka ini penulisnya, mau surat Fatihah, Al-Baqarah semuanya. Kalau secara urut asbabun nuzul, urutan asbabun nuzul ya, atau urutan Al-Quran pertama kali turun, kedua, ketiga, keempat, itu pertama Al-Alaq, kedua Al-Qalam, terus Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, terus Al-Lail, sampai An-Nasr. 114 surat udah. Lalu oleh Rasulullah, tauqif namanya, diatur oleh Rasulullah. Ya, bagian surat yang panjang-panjang taruh di depan. Berarti urutannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, sampai seterusnya. Terus tahta kenapa Al-Fatihah ada di depan? Kan pendek itu. Kata ulama, karena ummul kitab, induknya Al-Quran. Juga Fatihah itu kan pembukaan kan. Namanya pembukaan itu kan pertama. Maka taruh di awal. Al-Fatihah pendek tapi tetap taruh di pertama. Karena umul kitab, induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Sehingga walaupun surat pendek taruh di depan, pembukaan Al-Fatihah. Setelah itu yang panjang-panjang ayatnya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, sampai An-Nas itu. Tapi kalau secara asbabun nuzul, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mujammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, An-Nasr terakhir. Gitu ya. Jadi kalau ditanya penulisnya ya itu sudah semuanya. Itu yang tadi saya sebut 10 atau 4 itu. Terus apa tadi yang kedua apa tadi? Yang wallahu a'lam itu loh Ustadz, bagaimana itu? Nah, walau a'lam ini ibaratkan kita itu tidak sombong. Hal-hal yang kita tidak tahu, wallahu a'lam gitu. Ibaratkan gini, ya cuma Allah yang tahu, saya gak tahu. Ibaratkan gitu. Mohon maaf, wallahu a'lam. Sama dengan misal kita ditanya, Tata alif lam mim itu apa artinya? Wallahu a'lam. Karena dalam Al-Quran dijelaskan. Di dalam surat Ali Imran ayat 7. Al-Quran itu ada 2. Ada pokok-pokok Al-Quran. Namanya muhkamat. Ada mutasyabihat. Kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat-ayat mutasyabihat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang tahu kecuali Allah. Apa saja ayat mutasyabihat itu? Seperti permulaan surat. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sin, yasin toha, nun, sod, ain sin, qaf. Itu semua awal suar huruf munqata'ah. Maka ketika kita ditanya masalah itu, wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu. Loh kok cuma Allah tata? Loh Allah yang ngomong? Mana ayatnya? Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cuma Allah yang tahu ayat mutasyabihat itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya Ustadz, terima kasih pencerahannya. Tapi yang namanya sebelah itu ya Ustadz, mereka tidak akan pernah mengakui ketika itu tidak secara literally. Ya, Islam tahu dan paham memang, tapi mereka selalu mintanya Al-Fatihah siapa? Ini siapa? Ya, maklumlah mereka ya Ustadz. Bagaimana kita menjawab mereka ketika mereka tidak menerima jawaban itu Ustadz? Oke. Secerdas-cerdasnya Bang Juma apa ya tetap walaupun menyampaikan pakai dalil namanya orang menolak, kita tidak percaya. Kita Bang Juma, Alfi, apologet mau pakai dalilnya apa namanya orang menolak? Ya tetap sama dengan Nabi Muhammad berdakwah. Al-Quran itu benar-benar Al-Quran sampai wahyu. Apakah mereka menerima? Ya enggak. Namanya orang menolak, biarin. Yang penting kita menyampaikan
Ya, sesuai ilmu kita. Nah, kalau mereka menerima ya bukan oten namanya. Gitu ya. Ya Ustadz, betul banget ya. Bukan noten namanya, kalau enggak botol. Iya nggak Ustadz? Terima kasih banyak Ustadz. Sangat nancep nih otak nih. Cuman yang otennya memang dasar BOTOL. Nah, Ya, terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan kasiron. Mudah-mudahan ilmunya bisa saya manfaatkan untuk kedepannya, untuk diri saya dan juga orang-orang yang menyimak. Makasih ya Ustadz, makasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun kembali. Nyimak di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pura-pura anu aja, pura-pura nanya aja, jangan nanya beneran karena saya bukan ustadz. Pura-pura nanya aja. Okey Ustaz, kita kembali kepada ayat-ayat mutasyabihat tadi. Di mana Allah sendiri tidak pernah dikatakan wujud sebagai asalnya. Di mana kalau kita lihat bahawa ada setengah manusia cuba menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, contohnya Allah itu berada di suatu tempat. Atau lebih parah lagi bila mengatakan Allah itu punya anak, punya isteri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kalau kita pakai dalil satu, maka kita akan bingung. Ya sama seperti Yesus itu kalau ditanya, di mana Bapak Yesus? Oleh Bapak yang diam pada diri saya. Kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapakku yang di surga, langit. Orang non. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Begitu juga Al-Qur'an. Kalau kita pakai data satu, ya, di mana data Allah? Saya tahunya satu ayatnya. Di Aras. Mana datanya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya. Toha ayat 5. Berarti itu ditakwil sebenarnya. Allah ini menguasai Aras. Aras ini diciptakan bukan untuk tempatnya Allah, bukan. Coba. Allah di dalam ada dalilnya gini. Allah menciptakan Aras liidhari kudratihi. Untuk menunjukkan kuasanya. Karena makhluk yang Allah ciptakan terbesar ini Aras. Ibaratkan gini tuh. Dulu Indonesia ini maju ya. Indonesia ini maju dulu. Lalu ikonnya Indonesia Monas. Nah, ini Malaysia saat itu tidak maju. Tiba-tiba Malaysia ini maju. Maka saya harus membuktikan ke dunia. Lalu dia buat menara kembar. Untuk apa ini menara kembar ini? Apakah untuk ditempati presiden? Tidak. Untuk menunjukkan Malaysia negara maju. Ikonnya mana? Ini menara kembar. Kalau Perancis listrik, listrik, iya deh. Apa itu? Yang gini. Menara apa? Perancis itu deh. Ya, menara anu lah, pelkopel lah. Eiffel. Ya itu. Itu kan untuk ikon itu, ya. Bukan untuk ditempati presiden. Nah, Allah menciptakan Aras ini liidhari kudratihi, menunjukkan kuasanya, bukan untuk ditempati. Ya. Makanya di ayat yang lain, coba baca itu hadits nomor 4, Al-Hadid ayat 4. Di situ Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada, ibaratkan oleh Bapa yang diam pada diri saya. Ya. Tapi di sisi lain, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maka kata ulama, kata-kata Aras, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya Allah itu dekat. Makanya kata Allah, baca Al-Baqarah 186. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Ya. Bahkan Al-Qaf ayat 16. Ya. Kalau ditanya dekatnya seperti apa tahta?
Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Qaf 16. Lebih dekat daripada urat nadi. Nah coba, kalau kita cuma satu ayat, maka akan membingungkan ke kita. Seakan-akan Allah di aras. Tapi kalau kita pakai 4 data, oh enggak. Aras itu diciptakan untuk menunjukkan kuasanya, bukan untuk tempat. Kok bisa Tata? Loh, buktinya Al-Hadid ayat 4, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Lalu di dalam Al-Baqarah 186, Allah itu dekat dengan kita. Maksudnya Allah itu tidak butuh tempat. Dia meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Gitu ya. Jadi tidak bisa. Kalau kita pakai data jangan satu. Maka kalau kita pakai data satu, coba kita pakai Bible satu ayatnya. Oh kata Yesus Allah itu bersama dirinya. Tapi kalau kita pakai Matius 18:19, Matius 2:39, ada di langit katanya. Mana yang benar? Yang benar adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak usah ditanya ada di mana. Intinya dia dekat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Gitu. Oke. Okey Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan tentang di mana seorang sahabat telah datang kepada Rasulullah bertanyakan tentang 3 hal. Bahawa dia mengikuti Nabi Isa bahawa dia tidak berkahwin. Dan Rasulullah mengatakan, saya beranak pinak dan berkahwin. Kedua, Nabi Isa berpuasa. Saya ingin berpuasa sepanjang masa. Sudah. Jadi gini. Oke. Jadi gini. Hadis itu begini ceritanya. Ada orang ngomong ke Rasulullah. Ketika Rasulullah menceritakan tentang akhirat, tentang surga, neraka, orang kan takut kan? Takutnya apa? Ya Allah, saya harus banyak amal saya. Saya tidak mau ketika meninggal amal saya sedikit. Akhirnya dibilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Maksudnya mau fokus ibadah gitu loh. Dan saya kalau siang mau puasa, kalau malam tahajud. Akhirnya kata Rasulullah, kamu jangan gitu. Saya ini nabi. Ya saya menikah. Saya ini nabi. Ya saya tidak puasa setiap hari. Saya ini nabi. Kalau malam saya tidur. Sepertiga malam saya bangun. Kamu bukan nabi. Faman rogiba sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan umatku, bukan bagianku. Maksudnya apa sunnah di situ? Nabi nikah fi. Nikah. Maksudnya gitu ayat itu, hadis itu ya. Nah tapi bagaimana hukumnya nikah Tata? Maka bisa makruh, bisa wajib. Tergantung keadaan. Ada orang nafsunya terjaga. Mahar tidak punya. Ya maka jangan nikah dulu. Kalau dipaksa bahaya. Mau dikasih makan apa anaknya orang? Yang wajib itu gini. Nafkah bisa dia. Mahar ada. Syahwat tidak terjaga. Maksudnya apa? Dia bersama perempuan bisa terjadi perjinahan. Wajib dia itu menikah. Gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang kan gini. Awas ya, jangan nikah ya. Kalau kamu tidak menikah bukan umatnya Rasulullah. Mana dalilnya? Faman rogiba sunnati falaisa minni. Bukan cuma gitu keterangannya. Ya, lihat dulu asbabul wurudnya. Kalau cuma ditanya nikah, Imam Syafi'i pernah ditanya. Wah Imam Syafi'i, bagaimana hukumnya orang tidak menikah? Apa kata Imam Syafi'i? Ya kalau dia tidak menikah karena keadaan, tidak masalah. Kecuali dia tidak menikah karena tidak suka sunnahnya Nabi. Baru itu tidak boleh. Ya, jadi kalau Alfi ini jangan dibully karena keadaan masih gitu. Mungkin dia karirnya atau dia ada sesuatu yang kena. Biasa saja lah. Ya. Walaupun saya mau menikah, bahaya kalau gak nikah itu. Ya, cuma kan
biarlah indah pada waktunya, kan gitu Via, ya deh. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak suka sunnahnya Nabi tidak menikah, itu tidak boleh. Kalau saya pingin malah menggebu-gebu malah. Tanya Kalvi. Gitu. Jadi kita harus tahu meletakkan hukum-hukum itu harus sesuai ilmunya gitu. Ya. Gimana Mbak Abang? Alhamdulillah. Berarti setiap perbuatan Rasulullah itu sama ada dia punya perbuatan, percakapan dan diam itu adalah satu sunnah yang perlu diikuti oleh seluruh umat manusia. Termasuk yang terutama sekali umat Islam dan yang bukan non-muslim pun kena tahu bahawa itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu umat yang terakhir yang ada di muka bumi ini. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Ada lagi Bang? Loh itu pertanyaan apa gimana? Enggak ya, bukan pertanyaannya. Bukan, itu saya setuju lah dengan pendapat Ustaz tentang manusia itu perlu bernikah, perlu tidur, perlu banget, perlu kan makan, minum. Iya. Tapi masalahnya Ustaz, ada orang yang mengikuti tentang apa keadaan Yesus itu sendiri, tetapi dia tak mengamal pun apa yang Yesus itu perbuat. Gak bisa. Nikah itu pahala yang dibenci iblis. Ibadah yang dibenci iblis itu menikah. Karena orang haji perlu dana. Orang puasa, tapi kalau menikah cukup senyum ke istri itu pahala terus kan. Satu, berdua dengan istri pahala. Kenapa sangat dibenci oleh iblis? Karena orang menikah itu berhamburan pahala terus setiap hari. Ya, tanpa disengaja. Ya, tidak henti-henti, tapi tergantung kitanya. Ya, kalau kita menikah dibentak-bentak istrinya ya dosa. Tat, ada subhat Tat. Islam membolehkan berbohong dalam 3 hal itu, gimana cara jawabnya Tat? Cara jawabnya gini, di dalam kaidah fikih gitu ya, dijelaskan, banyak dijelaskan. Islam ini, hukum-hukum ini melihat maslahahnya. Ada maslahah, ada mafsadah. Ketika dua ini bertentangan, ada sesuatu kejadian, berhadapan, maka kita ini milih yang mana? Milih yang masalahnya lebih besar. Contohnya, Alfi mau dibun-bun orang. Lalu Alfi lari ke saya. Tata, saya mau dibun-bun orang. Orangnya bawa apa, Alfi? Bawa pistol. Ya sudah, aku sembunyi di rumah saya. Orangnya datang. Kan saya berhadapan 2 perkara ini. Di sisi lain orang ini nanya ke saya. Tata, di mana Alfi? Kan saya tidak boleh berbohong. Tapi di sisi lain saya harus menjaga, menyelamatkan nyawa. Maka bohong dengan menyelamatkan nyawa lebih besar mana masalahnya? Ternyata menyelamatkan nyawa. Ini yang didahulukan. Wajib malah itu. Ya. Jadi gitu caranya. Kalau otan kan gak mikir itu. Kalau dalam Islam itu jelas gitu loh. Ketika suatu berhadapan, mana yang lebih besar ini? Bohong dengan menyelamatkan nyawa. Maka dalam Islam lebih mementingkan menyelamatkan nyawa. Itu. Bahkan banyak kisah-kisahnya di fikih itu. Contoh-contohnya. Bukan hanya itu. Ya. Atau boleh juga untuk menyenangkan, boleh. Kalau tadi itu wajib malah. Ada yang cuma boleh. Misalnya gini. Alfi menikah. Manten baru. Namanya manten baru, udah bisa masak kan. Ya kalau udah pintar masak istrinya. Ini baru belajar. Lalu dihidangkan ke Alfi. Gimana mas? Enak masakan saya.
Padahal asin banget. Alfi bilang, iya enak, bukan bohong. Itu udah masalah. Untuk menyenangkan hati istri gitu. Jangan gini, apa ini? Bisa masak apa enggak? Kan tersinggung, kasihan kan? Gitu. Terus lagi Tat. Oh, Ustaz di sana lagi azan ya? Tat. Ustaz Tata. Cak. Udah dari tadi maghrib sini Pak, aman. Cak, ini Islam dibilang ini Cak, kok bisa batu tuh hapus dosa Cak? Gimana tuh cara jawabnya Cak? Hajar Aswad. Ya, intinya kan itu sunnah. Sunnah itu kan kebaikan, dapat pahala kan. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Maka al-hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik dapat menghapus kesalahan. Bukan hanya itu. Ada duri di tengah jalan. Karena takut mengganggu orang, saya singkirkan. Itu sunnah perbuatan baik itu. Atau puasa Ramadan, sholat tarawih. Man qoma Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat sunnah di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dimaafkan dosa-dosanya. Bukan sholatnya yang memaafkan, Allah. Karena kita melakukan sholat. Bukan hajar aswadnya yang menghapus dosa, tapi Allah. Karena kita melakukan sunnah. Gitu loh. Ya. Gimana? Jadi yang menghapus dosa itu Allah Cak ya, bukan batunya Cak ya. Sama gini, man soma Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya dimaafkan. Siapa yang memaafkan? Puasa. Kan barang siapa yang puasa? Bukan puasanya yang memaafkan. Ya Allah, karena kita melakukan puasa. Barang siapa mencium hajar aswad, perbuatan baik. Apakah hajar aswad yang mengampuni dosa? Bukan, ya Allah. Karena kita melakukan sunnahnya Nabi. Gitu ya. Apalagi ya? Aku biasanya suka ditanyain, bukan bertanya gitu. Hotel-hotel lah. Nek lah kalian, biar bertanya kalian. Tat, ada yang nanya di bawah Tat. Pak Ustadz, apakah sakit juga bisa menjadi asbab penggugur dosa? Silakan Tat. Orang ada hadis ya. Kalau orang itu sakit, sabar dia. Maka selama dia sabar, dosa-dosanya itu berguguran sebagaimana daun-daun yang kering. Coba kalau kita punya pohon, daun udah kering, ya mati sudah, kering, pasti berguguran kan satu-satu. Maka orang sakit kalau dia sabar seperti itu, dosa-dosanya gugur satu persatu. Sarannya harus sabar. Ya Allah, ya Allah, gitu. Jangan sampai pecah-pecahin piring karena sakit gigi, piring dipecahin apa? Ya tidak sabar namanya, tidak gugur itu namanya dosanya. Gitu. Ada lagi Tat yang nanya Tat, apa arti mahar itu Tat? Apakah yang dikasih setiap bulan atau gimana Tat? Mahar itu wajib ketika akad. Ya. Makanya kalau ada orang boleh dicicil malah. Misalnya gini.
qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril. Oh, saya terima nikahnya dan kawinnya. Misalnya Aisyah lah, Aisyah bin Abdullah bin Ali dengan mas kawin 100 juta. Tapi saya bayar 50 dulu. Boleh, tapi 50-nya harus diberikan ketika mau berhubungan. Wajib itu, harus lunas. Makanya tidak usah langsung ya, langsung dikasih semua. Karena itu ketika akad. Itu bukan perharinya, itu bukan. Itu ketika akad. Apa mahar itu? Sesuatu untuk mengembirakan istri. Misalnya kita mau menikahin perempuan, biar perempuan ini bahagia, maka ada mahar dinikahin itu, gitu deh ya. Ya makanya sebenarnya mahar itu harus banyak. Kayak Nabi itu berapa puluh unta itu, 100 apa berapa itu? Ya, jadi apa? Intinya kalau biar paham, suatu kegembiraan untuk pihak calon istri itu. Makanya dia diberikan ketika awal mau menikah. Bukan setiap kalau sehari itu nafkah wajib itu. Ya. Kayak gitu. Apakah boleh Tata? 10 saya bayar 5 lu. Boleh ketika akad itu. Tapi ketika nanti malam pertama mau kikuk-kikuk, ya harus lunas. Jangan nanya itu, nanya subhat aja. Itu Alfi gara-gara tanya mahar ditutup ke camnya itu. Coba nanya subhat. Apalagi kalau nanya-nanya gitu tuh mancing-mancing kan ya. Bentar Tat, bentar. Lanjut dulu Tat. Iya, kalau mahar kalau nafkah itu setiap hari wajib itu. Jadi ketika menikah itu semua kewajiban itu suami sebenarnya. Cobalah 4 madhab itu kalau nggak salah. Nyuci baju, kebersihan rumah, masak itu laki-laki sebenarnya. Tapi umumnya kok perempuan. Tidak apa-apa kalau ridho. Makanya kata Imam siapa itu ya, orang mancing itu tidak boleh. Masa mancing, istriku ini goreng, saya dapat ikan mancing banyak. Yang benar itu, mancing kamu masakin, ini istriku, makan, langsung makan istri itu, bukan disuruh masak dulu. Umumnya orang mancing kan diberi mentahnya sama suaminya. Yang benar itu, istri itu langsung makan, bukan masak dulu gitu. Jangan nanya nanya subhat aja yuk. Yang ngotot-ngotot yuk. Itu karena ini ini nggak bagus. Bukan anunya. Kalau berbakti iya boleh, pahala istrinya itu. Cuma suami harus sadar. Makanya kata guru-guru kami ya, guru-guru kami. Seharusnya suami itu minta maaf setiap hari. Tiba-tiba minta maaf. Kan istrinya nanti ngomong, kenapa suamiku kok minta maaf? Iya, karena kamu melakukan sesuatu yang bukan kewajibanmu gitu. Sih. Ada juga pertanyaan nih Tat. Biasanya kan
Tritung ini nge-framing. Oh, dikit-dikit bilang hadis doif gitu Ustaz ya. Kalau misalnya ada hadis lemah atau palsu, kenapa juga dicatat tuh? Mereka nanya gitu Ustaz. Udah tahu itu palsu, terus kenapa dimasukin dalam buku? Itu gimana cara jawabnya Ustaz? Oke, caranya itu hadis doif itu bukan palsu. Hadis itu ada soheh, hasan, doif. Doif nanti banyak macam-macamnya. Nah, hadis doif itu tidak boleh dibuat untuk dalil-dalil tentang haram, halal, akidah, syariat, tidak boleh. Misalnya bagaimana hukumnya menyentuh ini, batal apa enggak? Oh batal, ini dalilnya. Ternyata hadisnya doif, tidak boleh. Bolehnya itu fadhailul a'mal. Ya, fadhailul a'mal itu apa? Sesuatu untuk penyemangat gitu loh. Misalnya saya mengatakan, Tahta, bagaimana hukumnya mencari ilmu? Oh, mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Bahkan thalabul ilmi faridatun walau bisin misalnya. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan ya. Walaupun ke negeri Cina kayak gitu. Itu kan ada yang mengatakan ya doif, maudhu, macam-macam lah. Tapi kalau untuk ceramah ada masalah. Fadhailul a'mal namanya. Tapi kalau menentukan haram halal tidak boleh. Akidah syariat tidak boleh. Makanya orang suami menyentuh istri itu 3 hadisnya. Yang 2 doif. Ya. Maka 1 yang diambil. Contohnya apa yang soheh? Ketika Nabi sholat, kan Masjid Nabawi itu gandeng dengan rumahnya Nabi dulunya. Nah Siti Aisyah karena sayang ke Rasulullah, selalu dekat sama Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah sholat mau sujud, terhalang. Ada kakinya Siti Aisyah terhalang. Dipindah oleh Rasulullah. Akhirnya kata ulama, oh berarti tidak batal menyentuh istri. Lah Imam Syafi'i beda. Karena Imam Syafi'i itu orangnya madhab yang hati-hati. Oh saya tetap memilih batal. Loh kenapa Imam Syafi'i? Iya, di hadis itu tidak dijelasin. Apakah Nabi menyentuh langsung? Jangan-jangan kan yang menyentuh, yang membatalkan menyentuh itu kalau kulit. Ya siapa tahu waktu itu ya misal di sini mata kaki lah ya. Siti Aisyah ada apa sarung, apa selimut, apa disentuh kan tidak masalah. Akhirnya beliau hati-hati tetap batal. Yang kedua, karena apa Imam Syafi'i tetap membatalkan? Karena istri itu bukan mahram. Mahram itu apa? Perempuan yang haram dinikahin. Siapa saja? Ibu, bibi, nenek, mbak, adik, ponaan. Itu kalau menyentuh tidak batal. Nah istri, memang istri itu bukan mahram. Buktinya saya nikahin dia kan gitu. Ya, yang mahram itu apa mahram? Perempuan yang haram dinikahin kayak ibu, bibi, ponaan. Misalnya saya punya istri namanya Aisyah misalnya. Loh buktinya saya nikahin dia. Kan bukan mahram. Gitu. Tapi itulah khilafiyah namanya ya. Nah, jadi hadisnya 3 itu, yang 2 doif, maka yang 1 dipakai oleh ulama. Gitu. Nah, kalau hadis-hadis ini nanti dilihat dulu. Misal hadis sahih, ya harus memenuhi syarat 5 itu. Di antaranya sanadnya bersambung gitu ya. Terus nanti tidak sah, tidak kemasukan ilat, dobit, kayak gitu. Sifat adil. Bahkan tidak boleh fasik. Fasik itu apa? Melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Itu fasik gitu namanya, tidak boleh. Pokoknya harus adil. Maksudnya apa? Orang itu benar-benar terpercaya. Jadi kalau kayak saya, Alfi, siapa itu doif itu kalau menyampaikan. Karena bukan orang yang baik lah ya. Tunggu Tad, ini ada yang naik nih Tad. Bang Ahmad, selamat sore Bang Ahmad. Assalamualaikum. Bang Ahmad, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
Iya. Mohon izin Ustaz Tata mau menanyakan, orang yang mempercayai Allah itu ada di as itu termasuk kafir atau enggak? Orang itu boleh tidak kafir Allah di aras, tapi jangan ditanya. Misalnya gini, Allah punya tangan, tidak ditakwil. Itu kalau dalam madhab golongannya orang salafi itu kan gitu. Tapi jangan di apa ya, tangannya Allah seperti apa, ada usah gitu. Intinya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah kalau kita madhab Imam Asy'ariyah, maka ditakwil. Ya, kalau Allah di aras katanya mereka ya di aras sudah. Tapi jangan ditakwil. Jangan dihayalkan seperti apa ya. Apakah duduk, apa gimana, Bapak? Tidak usah gitu, pokoknya aras sudah. Ya. Nah, terus tangannya Allah, ya, kayak gitu tuh. Ya jangan diartikan seperti apa tangannya Allah besarnya, tidak usah gitu. Tapi kalau Imam Asy'ari itu enggak. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Gitu. Memang ada kalau Asy'ariyah itu ditakwil masih. Maksudnya apa? Ketika wajah Allah walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah. Ya gitu. Apakah Allah punya wajah? Ya tidak. Maksudnya ya zat Allah itu sendiri. Bukan wajah seperti kita gitu. Jadi kata ulama itu, oh Allah wajah, Allah punya tangan ini nih. Tapi jangan diartikan seperti apa. Nah, ini tidak seperti makhluk gitu. Nah, namanya hilafiyah, maka kita ya gak usah. Ya silakan lah mau yang mana. Kalau Asy'ariyah enggak takwil udah itu. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu untuk Ustaz semua. Izin turun. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi kalau di kita tuh ar-rahmatu 'alal arsy istawa itu di ini Ustaz ya, ditakwil istaula Ustaz ya. Iya gitu. Nah misalnya ada orang enggak usah ditakwil, tapi tidak boleh diartikan menempati seperti makhluk gitu, tidak boleh. Yang penting ayatnya gitu ya gitu sudah gitu. Cuma kalau kita Asy'ariyah itu gini, ditakwil. Karena di ayat yang lain Al-Hadid ayat 4, Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad ketika ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tidak gini, katakan Muhammad kalau ada orang bertanya tentang aku di aras. Kan enggak gitu kan? Al-Baqarah 186 itu. Jadi harus menguasai banyak data biar tidak ngawur menjawab itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Bang, pertanyaan pertama. Ya, Pak Ustadz, mengenai hadis, baru-baru ini saya lihat orang-orang Kristen itu semacam alergi atau menghindari kalau kita menggunakan dalilnya dari hadis seperti itu. Kalau saya melihat mereka kalau dengan Al-Quran mereka bisa menafikan dengan alasan misalnya tidak ada saksi lah atau apapun lah alasan yang lainnya yang mereka punya begitu. Tapi kalau hadis itu kan kita punya mekanisme ilmiah, ada sanadnya, ada matan, dan itu yang tidak dipunyai Bible. Jadi hadis lemah di kita pun level validitasnya akan lebih tinggi dibanding isi Bible seperti itu. Jadi kalau kita sering membacakan hadis ke mereka, itu mereka akan ketar-ketir gitu, akan nggak bisa berkilat. Ya itu aja sih kalau boleh sering-sering Ustadz mengenai mekanisme ilmiah hadis itu. Hadis itu kan ada sanadnya itu tidak hanya dari satu sumber, bisa dari 5 atau bisa dari 10. Mengenai dari satu hadis saja bisa perawinya bisa banyak dan inti pesannya sama seperti itu. Dan
Pertanyaannya bang, setiap rawinya itu apa namanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita kenal semua satu persatu. pertanyaannya rawinya. bang apa bang? Pertanyaannya bang? Enggak bertanya bang, cuman Oh, pesen aja sama nggak Ustadz. bisa. Naik ke Mengenai atas hadis langsung tadi, tanya, kan? bang. Kalau cuman curhat tuh susah bang. Ya Pak Ustadz Abang itu aja. curhat Terima. bukan bertanya namanya ini. Nggak, maksudnya mengenai hadis, orang Oten itu seringkali ketar-ketir kalau mengenai hadis, nggak mau kita ambil dalil dari hadis. seperti itu. Aduh, bang, ini room Q&A bang. Maaf, Question mohon and maaf. answer bukan Cuman- curhat dong mah. Iya dong. Aduh, ini bukan rumah Mama Dedeh bang. Oke. Udah, biarin Ya, aja. terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan saya jelaskan juga. Jadi gini, kalau mereka harus Quran tata ada mau hadis lo. Uang ini perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur Rasul melalui hadis. Juga Rasul sudah menyampaikan, taraktu fikum amrayni lam tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau kamu selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Quran, hadis. Loh kok kamu melarang, Woten? Wong kami diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah. Quran dan hadis pedoman kami. Dan yang terakhir, Bible itu, kalau kita pakai ilmu hadis, bukan doif, palsu semuanya. Ya, kalau kita pakai ilmu hadis, Bible itu palsu semuanya. Karena kita nggak tahu, wong di hadis itu loh, ada 5 ya yang meriwayatkan hadis ini dari A, B, C, D. Yang ini lemah orangnya, maksudnya apa? Diragukan, udah doif, apalagi Bible yang tidak tahu semuanya, cuma satu orang dari Markus, udah dari dia, dari mana dia nggak tahu. Maka palsu semua kalau kita pakai ilmu hadis, Bible itu, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya tuh Ustaz, menanggapi tadi loh Ustaz, yang yang punya hujah bahwa bersentuhan dengan istri tidak batal. Itu ada yang berhujah bahwa memang istri itu awalnya adalah bukan muhrim ya, setelah kita nikahi jadi muhrim. Namanya ya. Kan kita nggak mungkin menikahi, dilarang juga kan menikahi istri yang sudah kita nikahi, katanya begitu Tat. Saya juga bingung waktu itu ditanya begitu itu. Kalau saya memang ya alhamdulillah safilah ya gitu. Gimana ada yang nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu mahram itu terbagi 3 karena nasab, ibu, bibi, ya, nah, saudara, ponaan itu nasab. Ada yang karena pernikahan, ya, kayak kita dengan mertua. Ada karena rodok. Untuk istri itu tidak ada bahasannya. Satu-satunya hadis yang memperbolehkan menyentuh istri itu tidak batal, ya tadi itu hadisnya cuma 1. Itu doang, khilafiyahnya itu. Nggak ada data istri setelah dikawin maka menjadi mahram, nggak ada. Wong artinya mahram haram dinikahin kok. Gitu. Ya. Nah itu tadi makanya setelah jadi istri kan nggak dinikahi lagi gitu katanya. Bingung kan? Ya enggak. Yang dipakai ulama itu bukan gitu. Tapi hadisnya tadi itu yang 3, yang 2 doif, yang 1 dipakai. Bukan nggak ada mengarah ke setelah dinikahin maka menjadi mahram. Nggak ada hadis kayak gitu. Baik. Ya jelas nggak ada hadisnya lah ya. Gitu aja nanti. Oke. Atau suruh tunjukkan hadisnya setelah dinikahi menjadi muhrim dan seterusnya. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Tata, aku mau nanya. Nggak mau. Tentang hubungan, ada yang mengatakan kan harus sekufu, Ustadz Tata. Apa sih tentang sekufu itu, Ustadz Tata?
Kufu itu setara maksudnya. Jadi kalau kita ini anak petani, tidak usahlah menghayal mau menikahin anaknya gubernur gitu. Tidak kufu. Nanti kamu malah dipermainan nanti. Kamu kalau udah hidup dengan saya, ada mungkin kaya, ada punya harta kayak gini, gitu-gitu itu. Banyak kufu itu. Ya tapi intinya kayak gitulah. Makanya Zainab dengan Zaid itu kenapa selalu bertengkar? Karena kalau secara akal kan tidak kufu. Wong Zaid ini mantan budak. Budaknya Rasulullah, dianggap anak. Akhirnya pernikahannya tidak bahagia. Selalu bertengkar. Ya, Al-Ahzab ayat 37. Ya, akhirnya ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah saya tidak kuat sudah, pingin cerai. Apa kata Rasulullah di ayat itu? Amsik, ya, tahan, yang sabar. Ya. Jangan diceraikan. Tapi lama-lama tetap cerai. Karena memang Zainab ini wanita ya kaya, terhormat. Zaman dulu ya biasanya dapat yang sekufu. Ini Zaid bin Harisa ini budaknya Rasulullah dulu dianggap anak gitu loh. Makanya bagaimanapun tetaplah kesannya itu dak kufu gitu loh. Ya, itu tapi ini cuma sekedar contoh. Siap, Ustaz. Sama ini Ustaz. Kalau kita banyak orang-orang biasa carilah seperti kita gitu loh. Nanti saya mau pingin anaknya Pak Mulyadi. Siapa itu? Gubernur. Kita anaknya petani, tidak punya apa-apa. Ya tidak kufu nanti. Siap, Ustaz. Mungkin sama ini Ustaz Tata, aku pernah baca ada yang mengatakan laulaka, pokoknya intinya kayak gini, tidaklah kuciptakan bumi ini melainkan karena engkau wahai Muhammad. Nah itu termasuk hadis mawudu, hadis sahih atau hadis dhaif Ustaz Tata? Ya enggak, itu bukan maudu ya. Cuma itu artinya gini. Makhluknya Allah itu yang paling dicintai oleh Allah ya Nabi Muhammad. Ibaratkan gini. Alfi, kenapa kamu bangun rumah banyak sampai 4? Ya karena anak saya 4. Andai kan tidak karena anak saya, untuk apa saya buat rumah? Wong saya satu rumah dengan isi udah cukup. Tapi karena saya punya anak 4, maka saya bangun rumah lagi. Ibaratkan gitu. Laulaka ibaratkan gitu. Karena memang makhluk ini paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad. Maka dia menciptakan segala sesuatu itu ya karena ini, ibaratkan gitu. Maknanya itu ya. Berarti maknanya Allah itu menciptakan alam semesta ini karena kecintanya kepada Nabi Muhammad. Atau gimana? Nih. Makanya di dalam tafsir Allah menciptakan Adam itu kan gini ceritanya. Tunggu dulu, ini servis ini siapa ini? Oten apa Kristen? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus. Oke, waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Gimana? Saya kan sekarang posisi di Jepang. Nah, kalau dalam posisi di sini kan kita susah. Bahkan selama di sini nggak pernah sholat Jumat. Selain pas hari libur, masjidnya pun jauh. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya anda kan sholat itu boleh, bisa bangga. Jangan sampai pekerjaan mengganggu kewajiban. Kecuali benar-benar uzur sudah. Itu pun sampean harus sadar. Ya Allah, kalau saya kayak gini terus, berapa tahun saya harus meninggalkan kewajiban ini. Harus sadar kayak gitu. Tapi selagi Anda masih bisa, wajib tetap wajib gitu loh. Ya. Intinya boleh ada waktu libur tetap diusahakan Pak Ustadz. Hah? Kalau ada waktu libur tetap diusahakan. Soalnya kita kerja juga terus masjidnya jauh. Iya, makanya jalan satu-satunya sampean itu gini harus. Apakah saya harus seperti ini terus? Ya. Gitu ya. Iya, jadi misalnya sampean bertahan 10 tahun, masa 10 tahun terus harus meninggalkan kayak gitu? Kan eman kan?
Padahal kita hidup itu apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Jangan karena dunia, tapi inti hidup tidak dilakukan. Apa intinya hidup itu? Ibadah. Illa liya'budun. Sedangkan dunia ini ujian. Inama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah, ujian. Maksudnya apa ujian di situ? Jangan sampai harta, anak, istri apa mencegah kamu untuk tidak ibadah kepada Allah. Gitu. Oh iya. Begitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, izin turun Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan nanya itu. Aduh, Tata. Apa? Tata. Ini gimana nih netizen Ustadz ini? Nggak ada yang mau tetep layar woi. Aduh, goyang komalku. Aduh, rusak ini. Gimana nih Tat? Nanti ketombak tentara Romawi nanti. Iyalah, ayo kita kerja sama. Kalau para apologet itu kayak Bang Juma misalnya dialog, kalian tetap layar, jangan cuma nyimak. Bang Juma yang berdakwah, kalian yang mendukung. Ronaldo yang nendang, kalian wah gitu sebagai supporter gitu. Namanya kerjasama namanya. Biar Ronaldo itu tambah semangat. Karena ada supporternya rame gitu. Halo Bang Rul. Bang Rul, panggilan ketiga. Siapa lagi nih? Bang ini, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya Ustaz, berhubung tadi ada yang tanya sholat Jumat Ustaz. Ustaz, saya kan biasanya Jumatan itu yang ada 2 adzan. Ngerti maksudnya Ustaz ya? Nah saya itu biasanya pergi keluar kota. Nah kebetulan suatu waktu sudah waktunya masuk sholat Jumat. Namun sholat Jumatnya itu cuma ada 1 adzan. Nah itu kan biasanya mazhabnya kan beda. Niat kita mau pindah mazhab itu seperti apa Ustaz? Ada hadisnya nggak Ustaz? Atau ada doanya sendiri gitu Ustaz? Terima kasih. Nah, usah biar tidak bingung. Dan intinya kalau mau sholat Jumat, pas baru masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nanti kalau sudah adzan, sholat qobliyah Jumat, gitu aja, tidak usah pindah-pindah, tambah bingung nanti. Intinya sholat tahiyat itu ketika masuk masjid. Jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu nanti azan ketika mau khutbah itu, berarti kalau sudah khutbah kan azan dulu sebelum khutbah itu. Nah itu sholat qobliyah Jumat. Gitu doang. Kalau pindah-pindah nanti tambah bingung, masih cari-cari dalil nanti kan. Iya Ustaz ya. Yang penting tahu kapan saya harus sholat qobliyah. Kalau sholat tahiyatul masjid gampang. Setiap siapapun mau masuk masjid tidak boleh duduk langsung. Sholat dulu dia. Gitu. Kalau qobliyah sholat sebelum melakukan sholat wajib. Gitu doang. Siap. Matur nuwun Ustaz. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanya jangan nanya subhat ayo biar otennya. Kalau saya ditanya kayak gini tidak naik oten nanti. Ibaratkan kajian nanti.
Bang Trik lagi di mana tuh? Halo, Bang Trik. Bang. Ayo, Pak, pura-pura nanya. Ya, halo. Ya, gimana Bang? Apa sih itu nice banget? Udah. Jual foto. Iya, Tat. Putu lewat, Tat. Mau, Tat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya yang agak-agak meragukan, bukan meragukan ya, atau bagaimana istilahnya, tentang masalah zakat mal, zakat pendapatan. Begini, saya itu seorang pekerja borongan. Artinya pekerja borongan itu dalam setiap bulannya saya itu menerima upah itu nggak selalu sama. Sedangkan untuk pembayaran zakat mal saya setiap bulan itu harusnya bagaimana? Karena yang saya tahu itu kan kita harus mengeluarkan 2,5% dari pendapatan kita. Gini Bang, biar gak repot ya. Kalau Anda per bulan itu salah. Zakat mal itu ada haul, ada nisab. Haul itu 1 tahun, nisab itu setara dengan 1 tahun emas 8,5 gram. Walaupun gajinya Anda 100 juta, kalau 1 haul itu tidak nyampe, tidak wajib. Walaupun Anda 7 juta, kalau 1 haul nyampe, wajib. Maka tunggulah 1 tahun, jangan terburu-buru. Ya. Ya, Pak Ustadz. Gini maksudnya, kalau misalnya saya perhitungkan dalam 1 tahun itu mungkin nggak nyampe, tapi saya itu tiap bulan berusaha mengeluarkan. Ya kalau gitu ya jadi sunnah, bukan wajib. Oh gitu Pak Ustadz ya. Tapi nggak apa-apa juga kan? Artinya Nggak apa-apa, bagus lah. ya dalam pikiran saya mau dianggap zakat oke, sedekah. Ya berarti Anda orangnya sangat hati-hati. Bagus juga. Karena kalau nunggu 1 haul kadang-kadang udah nyampe-nyampe, padahal gajinya banyak gitu. Betul. Demikian Pak Ustadz. Jadi itu yang saya meragukan. Jadi intinya nggak apa-apa ya Pak. Artinya mau dianggap, saya punya beranggapan, andaikan ini dianggap zakat yang 2,5%, oke lah, ataupun dianggap sodako saya, oke lah. Gitu. Ya, maka Anda insya Allah rezekinya tambah bertambah nanti. Amin. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu teman-teman dicatat ya teman-teman ya. Cuman 2,5% per tahun, bukan sepersepuluhan per bulan. Kalau sepersepuluhan per bulan, setahunnya itu 120%. Kalau gaji teman-teman 7 juta sebulan, teman-teman setahun mengeluarkan untuk gereja itu 8.400.000. 8.400.000. Terima kasih, mohon izin diturunkan, saya menyimak sambil nyetir soalnya ini Pak Ustadz. Ya Bang, izin Bang ya, diturunkan Bang ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu teman-teman. Tata, Lagi nanya subhat. mau nanya nih Ustaz Tata. Kan ada nih Kristen nggak pernah jawab. Dia mengatakan kayak gini Ustaz Tata. Kenapa kok sholat tangannya nunjuk-nunjuk? Emang itu ada perintah dalam Al-Quran tuh, sholat tangannya nunjuk-nunjuk kayak gitu pas tahiyat. Gimana Ya, jawabannya? makanya, Ustaz? Iya kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Nabi untuk menggerakkan itu banyak hadisnya. Makanya kalau Imam Syafi'i cukup illallah, tauhid. Kalau imam yang lain ada setiap Allah disebut digerakkan. Intinya ada hadisnya sudah semuanya. Ya, tapi kebanyakan maksudnya apa? Ya tauhid. Allah ya gitu. Ya, menunjukkan ibaratkan bertauhid lah. Allah itu Esa, satu-satunya Allah. Yang benar cuma Allah Tuhan itu memperkuat. Tat, gini,
kawan-kawanku dari Stelonero satu persatu akan kujambak. Kalian wajib bertanya ya. Wajib bertanya. Satu persatu aku jambak random. Alfi random nih, tapi merata nih. Siapkan pertanyaan kalian ya teman-teman ya. Aku kasih waktu 10 detik. 10 detik. Siapkan pertanyaan kalian semua ya teman-teman ya. Dari Family Stelonero Fams. Siapkan pertanyaan terbaik teman-teman sekalian. Alfi akan tarik random. Alfi akan tarik random orang-orangnya. Dan pastikan teman-teman yang udah ditarik, teman-teman ACC undangan dari Alfi untuk naik ke atas dan bertanya teman-teman ya. Tunggu Vi. Kenapa tuh Pak Jenderal? Ini Putu ini kok nggak pergi-pergi dari tadi dari sini nih. Lewat lagi dia Tat. Dibeli borong. Gimana Pak Jenderal? Alfi pengennya tuh teman-teman Alfi dari Stelonero tuh naik satu persatu ke sini, naik. Siapa teman-teman dari Stelonero Fam yang naik bertanya dan pertanyaannya berbobot, ya pertanyaannya bagus akan diapresiasi. Gitu. Jadi untuk kali ini yang tarik ke atas itu dari Bang Stilo sendiri ya teman-teman ya, bukan Alfi. Bang Stilo silakan Bang Stilo. Dijambak random aja. Satu persatu kita naikkan Bang Stilo. Ini bukan request naik ya teman-teman ya, tapi ditarik ke atas. Pak Haji kan udah mau tuh, ditarik aja. Siapa Pak Haji yang mau tarik? Teman-teman aja Pi. Oh ya udah. Bang Jom udah Alfi tarik, silahkan naik ke atas Bang Jom. Wis luar biasa Bang Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz Arta. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, dari mana Oten itu percaya kalau wajah itu Yesus? Wajah yang sering tampil itu, yang gondrong-gondrong itu, yang banyak Oten. Itu aja cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, kalau Oten ditanya kayak gitu, memang mereka sadar kok itu bukan. Dan tidak ada yang tahu persis. Makanya kalau diberitahu, semua negara foto-fotonya kan beda-beda. Mereka sendiri sadar sebenarnya. Itu ibaratkan cuma pokoknya kayak gini gitu. Tapi mereka sadar itu bukan semua, ada yang mirip semua. Dan kita beruntung, Rasulullah itu udah boleh digambar-gambar. Pertama, karena memang dilarang. Kedua, karena tidak mungkin bersih, tidak mungkin bisa. Karena makhluk paling sempurna itu. Nah kalau mereka tidak ada larangan ya bebas, akhirnya nanti kalau Isa Afrikanya pasti digambarin hitam pasti. Kalau Cina ya sipit gitu. Karena bagi mereka tuh yang penting menurut kami ibaratkan simbol lah kayak gitu. Jadi jangan ditanya kenapa mereka yakin. Enggak, mereka sendiri tidak ada yang yakin kok. Memang tahu kok, tidak ada yang sama itu. Cuma lah dianggaplah seperti itu, yang penting gondrong gitu. Karena orang dulu tuh ya gitu. Coba pemain sepak bola 80-an itu gondrong semua itu. Roma Irama gondrong. Sekarang enggak gitu. Jadi tahun-tahun itu memang rambut itu kayak gitu semua. Makanya Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, coba di foto-fotonya itu. Ya panjang semua. Karena udah zamannya kayak gitu dulu.
Siap, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bang Jenderal. Nih, orang kedua ada Bunda Nisa nih. Bang Jom, kita kosongin lagi Bang Jom ya. Siap. Terima kasih. Mainkan mesin dompetnya Bang Jom. Untuk host, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Feriza dan juga Assalamualaikum untuk Pak Jenderal Stylo. Terima kasih sudah memberikan semangat untuk kami teman-teman dari Stylo Nero FM untuk mau bertanya di atas. Begini Ustadz, memang sudah sering ya orang Kristen bertanya tentang kaki Allah yang ada di neraka dan juga wajah Allah yang ada nampak katanya mereka. Bagaimana jawabannya itu Ustadz? Oke. Terima kasih. Jadi hadisnya itu gini. Hadis itu menjelaskan bahwa penduduk neraka ini akan pindah ke surga. Tapi yang muslim loh ya, yang beriman. Makanya ada hadisnya. Allah akan mengangkat umat Islam yang di neraka, yang ada imannya walaupun sebesar biji sawi. Makanya orang-orang Islam tuh banyak di neraka itu karena dosa-dosa mereka tidak bertobat dulunya. Tapi oleh Allah pasti diangkat karena ada iman. Maka akhirul kalam la ilaha illallah, punya kunci surga. Nah, kalau sudah punya kunci, kapanpun kan pasti masuk. Nah, kalau orang kafir tidak punya kunci, kekal dia. Nah, hadis itu Allah bertanya, kiasan semua sebenarnya itu. Wahai surga, apakah kamu sudah penuh? Ya, tidak ya Allah. Oke, kalau gitu saya isi lagi kamu. Caranya ngisi, Allah ambil orang-orang yang punya iman di neraka. Giliran neraka ditanya, kamu neraka gimana? Tidak ya Allah. Ya sudah, aku masukkan kakiku. Masuk. Gimana? Penuh? Penuh ya Allah. Sudah, maksudnya apa? Neraka ini ditutup sudah. Gitu loh. Ya. Maksudnya tidak ada lagi orang yang masuk neraka. Tapi yang dari neraka dibuka. Maksudnya gitu hadis itu. Kakinya Allah diletakkan lalu neraka penuh. Maksudnya apa? Kalau penduduk surga tidak penuh dan tidak ditutup, akhirnya dari neraka Allah ambil orang yang beriman. Kalau neraka ditutup, tidak akan orang surga masuk ke neraka, gak ada. Atau ada lagi penduduk orang, ya ada orang di luar itu kan tidak mungkin ada. Wong sudah final itu surga neraka itu. Isinya sudah ada semua. Tinggal orang-orang yang punya iman satu persatu oleh Allah diambil. Jadi kaki Allah di situ maksudnya apa? Menandakan pintu surga ini sudah ditutup. Ya, maksudnya apa? Penuh sudah. Tidak akan lagi ada yang masuk. Kalau surga dibuka terus. Ya. Makanya masih banyak orang nanti masuk ke surga masih. Ya dari penduduk neraka ini. Kan orang-orang beriman masih banyak. Cuma karena mereka itu tidak bertobat dulunya. Melakukan dosa banyak, tidak bertobat. Akhirnya apa? Kena hukuman. Ibaratkan gitu ya. Tapi di framing berarti Allah punya kaki, bukan gitu. Ya, itu cuma menandakan penuh sudah neraka itu. Atau walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah. Bukan berarti Allah punya wajah, enggak. Ya Allah itu sendiri. Makanya ada hadis ya, atau Quran itu. Segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Maksudnya apa? Kecuali Allah itu sendiri. Tidak akan binasa. Allah itu huwal awalu wal akhir. Wal zahir wal batin. Jadi Allah itu yang awal tidak ada permulaan. Yang akhir tidak ada akhirnya. Kekal. Sehingga segala sesuatu ketika kiamat musnah semuanya. Illa wajahullah. Maksudnya wajah Allah di situ kecuali Allah. Tidak akan pernah binasa. Gitu maksudnya. Bukan Allah punya wajah, bukan gitu. Gitu ya. Oke.
Terima kasih Ustadz, Masya Allah, terima kasih Ustadz, sangat bermanfaat dan sangat jelas penjelasan Ustadz kita saat ini, di mana mereka sering memframing bahwa kaki Allah ada di neraka. Ternyata jawabannya sangat gamblang. Ternyata Allah mengangkat orang-orang yang ada di neraka ke surga untuk memenuhi surga itu sendiri. Itulah jawaban salah satu yang bisa saya ambil. Dan yang kedua adalah wajah Allah. Ternyata ketika bumi sudah dihanguskan oleh Allah, dikiamatkan, hanya Allah lah yang tersisa. Tiada yang bisa melenyapkan kecuali adalah Allah yang maha kekal. Terima kasih Ustadz, semoga berkah. Sekali lagi untuk Pak Jenderal Slelo, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, aku mau nanya nih Ustaz Tata, menyambung statement Ustaz Tata tadi yang di surah Al-Hadid tuh, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, di situ kan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Kan banyak nih Kristen-Kristen nggak bertanggung jawab mengatakan berarti Allah itu zahir, nampak. Gimana penjelasannya Ustaz Tata? Itu kalau baca Ibnu Katsir ada penjelasannya. Kalau awal awal tidak ada permulaan. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan, oe bukan Tuhan sudah. Wong ada awalnya. Lalu al-akhir. Dia kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati 3 menit, bukan Tuhan sudah. Karena tidak wal akhir, tidak kekal. Wal zahir wal batin. Ada yang mengartikan dohir di situ, ya memang Allah itu dohir. Atau gini maknanya di Ibnu Katsir, Allah itu dohir ya. Maksudnya tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Atau ada yang mengatakan dohir di situ mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Kalau kita kan kata, misal gini ya, Ferry ini saya tahu secara dohir saja. Dia baik ke saya, tapi secara batin saya nggak tahu. Jangan-jangan di hatinya selalu bilang jelek-jelek ke saya. Tapi kalau Allah, dohir batin tahu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Makanya wal awalu wal akhir wal dohir wal batin, ada yang menafsirkan dohir batin itu Allah mengetahui baik yang tampak atau yang tersembunyi. Atau diartikan tidak, Allah itu yang lebih atas, tidak ada yang lebih dari dia. Nah kayak gitu. Ya, ada yang mengartikan kayak gitu. Bukan Allah itu dohir, makanya Tuhan kami dohir, tak tahu wujud jadi manusia. Itu kan pikiran mereka. Lalu pakai al-hadid, ya gak nyambung. Gitu ya. Karena dimaksud dohir di situ, Allah maha mengetahui baik yang dohir atau yang batin, atau tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Gitu maknanya. Ya. Siap. Berarti bukan nampak. Karena kan mereka kan selalu menyamakan aku adalah alfa dan omega. Kalau sama-sama itu. Berarti pada dasarnya di situ bukan harus nampak Ustaz Tata, melainkan Allah itu mengetahui apa yang ada di hati kita dan apa yang kita lakukan. Itu Ustaz Tata ya? Ya. Nah, sama ini Ustaz Tata, ketika kita kan tadi kan bahasanya yang nunjuk itu tuh, menandakan bahwasanya la ilaha illallah, menafikan dan mengisbatkan supaya kita mengesahkan Tuhan. Nah, pertanyaannya gini Ustaz Tata, apakah setiap para nabi itu yang diutus oleh Tuhan itu mengajarkan tauhid atau ada mengajarkan tentang trinitas Ustaz? Jadi kalau dalam Al-Quran ya, jadi para nabi itu mengajarkan tauhid. Misalnya secara umum, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Al-Baqarah 163. Terus para nabi mengajarkan tauhid semuanya. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Tauhidnya Musa, Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Tauhidnya Nabi Isa, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
Wa qala al-Masih ya bani Israel wa'budullah. Ya. Rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan, tidak mentauhidkan, ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Tauhidnya Ibrahim, Isa, Ismail. Surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya sama seperti di dalam Musa dalam Bible, Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Atau Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Yesus di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau Yohanes 17 ayat 3. Atau Nabi Yesaya di dalam Yesaya 44 ayat 6. Di sana berbunyi, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Atau Nabi Daud bertauhid, 2 Samuel 7 ayat 22. Ya, atau juga di dalam Mazmur 86 ayat 12. Salomo juga sama, tauhid. Ya, Raja-raja 8:22, 1 Raja-raja 8 ayat 22 sampai 23. Jadi Quran dan Bible sama. Para nabi mengajarkan tauhid. Gitu. Udah Tat, ada pertanyaan titipan Tat mengenai hadis Bukhari yang terjemahan matanya itu berbunyi, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Itu gimana tuh Tat? Oke, kita tahu kan mencuri tidak boleh. Kok kita mencuri? Berarti iman kita gimana? Kan saat itu kita tidak beriman. Buktinya kalau beriman tidak mungkin mencuri. Kan gitu kan? Tidaklah dia itu beriman ketika dia berzina. Ya iya, Anda kan dia beriman, udah tahu berzina dosa besar kok dilakukan. Berarti saat itu dia imannya hilang. Itu maksudnya apa? Udah tahu berzina itu haram kok dilakukan. Maka tidaklah orang itu beriman ketika dia mencuri atau berzina, kan gitu. Coba andai kan dia iman itu kuat, dia tahu berzina itu haram, dia akan dilakukan, kan gitu. Maksudnya gini Tat, premingan oten tuh gini Tat. Kan terjemahannya tuh berbunyi gini Tat. Ini terjemahannya Tat ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Iya, ketika beriman ada. Ketika berzina ada iman enggak? Enggak ada. Coba baca lagi coba. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya di framing itu gini Tat. Di framing itu gini Tat. Seorang penzina dan pencuri di sini dikatakan tidak berzina dan tidak mencuri apabila ia berzina atau mencuri dalam keadaan beriman gitu Tat. Coba gitu Tat. Gitu. Makanya kenapa iman itu harus kuat, supaya kita itu tidak berani melakukan hal yang dilarang Allah. Sama dengan gini loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, berarti kalau orang beriman pasti puasa dia. Kan gitu kan? Berarti orang yang tidak puasa itu kemana imannya? Berarti kan tidak, ibaratkan gitu kan. Makanya tidaklah orang yang berzina beriman ketika dia melakukan, kok dia beriman? Dia tidak akan mungkin melakukan kalau dia beriman.
Oh tahu zina itu dosa besar, kan ibaratkan gitu. Seakan-akan imannya itu udah ada ketika dia melakukan gitu loh maksudnya. Cuma di framing ya namanya oten apapun dibengkok-bengkokkan maksud ayatnya, hadisnya gitu. Ya, gimana? Alfi perlu konfirmasi nih. Bang Stilo, kita naikin lagi dari teman-teman kita atau gimana Bang Stilo? Ini Bang Asdi ada pertanyaan, tapi naik aja Bang Asdi biar lebih jelas pertanyaan Bang Asdi. Bang Asdi kalau tuh ditarik itu. Bang Asdi naik aja ke atas Bang Asdi. Apa nanya apa? Soal ini takdir. Cara memahami takdir. Bagaimana cara memahami takdir menurut Islam? Sebenarnya kalau secara singkat takdir itu gini loh. Pertama kali yang Allah ciptakan itu al-qalam. Bukan kolam renang. Kolam itu pena. Lalu kolam ini, pena ini mengatakan, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Semua yang akan aku ciptakan, tulis semuanya. Ibaratkan sutradara. Sebelum film ini ditayang, di syuting pemerannya, karena ada naskahnya. Nanti Alfi, pemerannya kamu Vi. Ya, nanti kamu di episode sekian, kamu menikah. Tapi di episode sekian, kamu cerai. Kan ada naskahnya semua itu. Jadi segala sesuatu itu wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. An-Naml ayat 75. Bahwa tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi melainkan tercatat di Lauhul Mahfuz. Tahta akan lahir tahun sekian, bulan sekian, meninggalnya bulan sekian, tahun sekian. Kalau sudah waktunya pasti saya lahir. Ini sebelum dunia, langit dan bumi ada. Nah, terus bagaimana tahta? Kau ada hadis orang yang silaturahmi tambah panjang umur. Kata ulama, takdir yang di malaikat di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Misalnya saya umurnya 60 tahun. Di malaikat 50. Ketika saya umur 50, malaikat, ya Allah bagaimana tahta ini? Oh jangan. Tambah lagi 10 tahun umurnya. Karena dia silaturahmi. Padahal 60 itu di Lauhul Mahfuz sudah. Tapi kata ulama, takdir itu bisa dirubah. Memakai ayat Ar-Rod ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu berkehendak, apapun itu mudah bagi Allah. Makanya kita ini gini. Nanti kalau lebih panjang lagi ada mubham, mubram, apa itu? Itu lebih panjang lagi nanti. Tapi saya pakai intinya saja. Nanti ada takdir yang apa mubram gitu ya. Mubram apa gitu? Muallak kayak gitu itu. Itu beda lagi nanti pembahasannya. Saya yang inti-inti doang. Makanya kita pakai dua data dulu dalil. Ketika kita melakukan sesuatu tidak berhasil-hasil, maka ayat tadi itu yang kita pakai. Ya iya ya. Apapun yang terjadi, sekuat apapun aku lakukan, kalau saya, takdir saya, rezeki saya sekian, tidak bisa. Tapi jangan langsung pakai ayat itu. Pakai dalil lain dulu. Manusia tugasnya ikhtiar, berusaha. Maka kalau ingin kaya, ya kerja. Kerja sudah. Karena apa? Kita tugas kita kan ikhtiar, berusaha. Baru ketika usaha tetap dah kaya-kaya, lari ke dalil yang tadi itu. Iya ya. Kalau sudah rezeki saya di Lauhul Mahfuz sekian, mau kaya apapun ya tidak bisa. Cuma jangan langsung pakai dalil ini. Dalil yang kedua dulu, berusaha dulu. Kalau sudah gagal terus, biar tidak putus asa, baru pakai dalil tadi. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Ya, makanya dalam Islam pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa. Alfi, kamu kerja apa?
Oh saya supir. Ya sudah, saya pingin supir juga seperti kamu. Ya sudah ini mobil, ayo kerja bareng. Sama bertahun-tahun supir. Alfi kaya banget, saya ada kaya-kaya. Akhirnya, iyalah, rezekinya Alfi 1 T. Kamu tahta 1 M. Walaupun pekerjaannya sama, gak bisa. Akhirnya, pekerjaan bisa ditiru, rezeki gak bisa. Ketetapan dari Allah. Nah itu menyangkut ke situ arahnya. Kayak gitu. Tapi nanti panjang. Ya, kalau kita terangkan nanti ada macam takdir, ada takdir mubrom, apalah kayak gitu. Itu nanti pembahasan lebih panjang lagi. Karena saya mau menjawab subhat-subhat doang. Ya, gimana? Bang Silo monitor di bawah Bang Silo. Bang Silo kayak jauh dari perangkat ini. Kita naikin lagi atau gimana Bang Silo? Dari teman-teman kita Bang. Mana nih? Alfi jambak aja ya. Kita jambak lagi nih. Alfi kalau nanya tajam soalnya saat Quran itu. Jangan Alfi yang nanya gitu, teman-teman aja. Aku kalau nanya, waduh, nanti jadi hujah juga sama Oten, bertambah ilmu mereka, janganlah. Enggak. Walaupun saya kalau menjawab itu milih-milih. Karena ditonton Oten. Oh kalau yang pantas saya jawaban seperti ini. Kalau nanti terlalu luas seperti ini, di-framing oleh Oten. Jadi kita harus pinter-pinter jawab juga. Makanya saya ingatkan, kalau Bang Juma lagi menjelaskan apa, nggak usah kita gini. Bang Juma saya nambah ya, tambah di-framing sama Oten. Bang Juma sudah final, kalian yang diserang. Siapa suruh nambah? Jadi gini caranya. Kalau sudah ada yang menjawab, jangan nambah-nambah. Akhirnya Otennya sudah mati kutu, gara-gara ada yang nambah jawaban, ini yang diserang. Iya, ngasih celah jadi gitu ya. Orang jawab itu milih-milih juga. Karena kita tidak ditonton oleh Islam saja. Saya juga gitu. Oh ini, padahal keterangan saya ini luas sebenarnya. Tapi nanti di framing gini, stop sampai sini, gitu. Kayak kita menjelaskan poligami. Kalau saya langsung pakai Bibelnya. Intinya Al-Quran boleh, justru Al-Quran membatasi 4. Kalau dalam Bibel kamu 100, 200, 1000 boleh. Saya tidak mau dijelasin secara Islam kayak apapun pasti di framing. Mendingan langsung pakai Bibelnya. Ini loh ayat-ayatnya dalam Bibel kamu. Ya lebih parah gitu. Kalau saya nambah tata. Jadi kawan, Islam itu gini-gini. Lihat kondisi, tambah di framing itu. Langsung gini loh, intinya poligami sama-sama boleh. Bedanya kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau dalam kitab sebelum Islam mau 100 boleh. Akhirnya mereka ketampol. Dijelasin panjang-panjang tetap di framing gitu. Lalu ayat-ayatnya saya banyak poligami dalam Bibel itu. Gitu. Ini enggak, kadang-kadang mau nambah-nambah di framing akhirnya. Orang jawab itu bukan asal jawab. Tapi bagaimana sekiranya dia tidak nanya lagi. Mati sudah. Kalau terlalu panjang, loh. Tapi kalau ngomong gini, bagaimana kalau gini? Gitu akhirnya. Sekiranya jawabannya langsung mematikan final gitu loh. Ini mana kawan-kawanku nih? Pada ku jambak kok pada nggak mau ini. Tunggu ya. Loh, Dek. Saya habis ini langsung live lagi nih. Oh ya udah, istirahat dulu, Cak. Istirahat dulu. Jadi begitu teman-teman, lebih dan kurang dari sebelum maghrib kita live ya, refreshing sebentar terus masuk ke kajian ilmu. Alhamdulillah sedikit banyaknya ada yang bisa kita bawa pulang gitu ya, dalam arti kata ada yang ilmu yang bisa kita bawa setelah keluar dari room ini gitu teman-teman. Ya gitu ya teman-teman ya. Tetap konsisten dalam tolabul ilmi, dalam menimba ilmu. Kalau Alfi pribadi, Alfi memiliki moto tersendiri dalam menimba ilmu, bahwa
aku, Alfi, itu takkan tidur dulu sebelum saya mendapatkan ilmu yang baru. Itu Alfi. Entah bagaimana nanti teman-teman mengimplementasikan tentang tolabul ilmu. Namun kalau Alfi sendiri, kalau boleh berbagi juga, Alfi memiliki moto begitu teman-teman. Karena kita itu adalah santri seumur hidup. Kita adalah pembelajar seumur hidup. Gitu ya teman-teman ya. Bahkan para guru-guru pun, para mu'alim-mu'alim kita pun, meskipun mereka dititeli sebagai seorang pengajar, mereka mengajari orang lain pun sembari belajar juga teman-teman. Belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu yang mereka miliki, belajar bagaimana cara mereka berretorika gitu, dan belajar bagaimana cara mereka mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki. Gitu teman-teman ya. Bang Alfi, kalau bisa ketika bertanya sama Ustadz Tata dicatat, jangan ntar besok lupa lagi. itu lebih bagus sih karena kalau saya pribadi sih saya catat. Jadi bagus tuh. Iya, jadi biar kita pun juga kan ketika kita bertanya, karena kan semuanya kan memang berawal dari niat ya Bang Alfi ya. Kita niatnya bertanya untuk menambah wawasan kita atau untuk apa nih? Cuman kalau saya pribadi saya catat dari dulu memang saya kayak gitu, saya catat. Ya, itu sebenarnya pesan yang bagus dari Bang Peri teman-teman. Tapi apabila teman-teman lupa menyediakan alat tulis dan ini ya, catatan sebagai pengingat ilmu teman-teman, teman-teman bisa melihat ke channel YouTube-nya Ustadz Tata. Teman-teman bisa tonton ulang apa yang beliau paparkan pada hari ini. Meskipun tadi sempat ada trouble ya Cak ya, suaranya nggak keluar tadi ya Ustadz Tata ya. Tapi langsung segera diperbaiki kok sama Ustadz Tata tadi tuh di channelnya. Ini kenapa sih Viro ini? Belajar terus kapan ngertinya? Emang udah ngerti Bible, Viro? Makanya aku bingung sama pernyataanmu, Bang. Kamu belajar terus, kapan ngertinya, Bang? Belajar terus kapan ngertinya? Yesus ngomong auti destin ya, Yonazon ina itu di mana tertulisnya, Viro? Nah, aku tanya sama kamu, kapan kamu ngertinya? Kamu belajar terus loh. Iya, Yesus pun pernah ngomong juga ego emi kai pater NS men itu tertulis di mana? Ya aku tanya sama kamu, jangan kamu bawa-bawa Yesus. Tanya sama kamu. Kamu kenapa kejang? Enggak, aku tanya emangnya Quran itu enggak. Kamu kenapa kejang? Ini kamu kenapa kejang? Ini kan room internal Islam. Emangnya kita suci kali ini. Emangnya berubah-berubah ya pengertiannya. Belajar terus. Bang Biro. Iya, gimana? Kita dialog ayo. Dialog. Aku tanya ini pernyataan Bang Host tadi, dia kan bilang belajar terus. Emangnya Quran kalian, kitab suci kalian. Enggak Bang Biro, mau dialog kita pakai data ayo. Apa kira-kira temanya? Betul tidak? Enggak, Bang Host, aku pengen tanya sama Bang Slu, Bang Tata. Dia kan bilang belajar terus. Aku tanya, emangnya Al-Quran itu tiap bulan, tiap hari, itu berubah-berubah enggak maknanya? Kok belajar kalau terus? aja sering baca Bible masih menuhankan manusia. Harusnya kalau lo sering baca Bible lo nggak menuhankan manusia. Lo kenapa masih menuhankan manusia? Aku cuma tanya sama kamu, pernyataan kamu itu yang kamu bilang belajar terus loh. Emangnya Quranmu itu tiap hari berubah-berubah maknanya? Kok belajar terus ya? Gimana, Bang? Ya, kalau tidak belajar gimana kita tahu? Iya, makanya aku tanya, ngapain belajar terus? Emangnya Quran kalian itu maknanya berubah-berubah. Ganti-ganti walaupun gitu. tidak berubah kalau nggak belajar, tidak membaca, mana kita Iya, tahu? makanya kalau nggak berubah-berubah ngapain juga belajar terus? Kapan dakwanya? Kalau belajar terus? Aduh, gimana sih? Ngapain? Supaya kita bisa menjawab. Gimana kalau tidak belajar seperti kalian ini? Kalian tidak ngerti tentang ketuhanan dalam Bible karena kalian tidak belajar. Kok bertanya? Kok bertanya? Enggak Kalian diizinkan kan bertanya. di salib itu bukan Isa. Yang
Sejak kapan Anda diizinkan bertanya? Viro, kenapa ya? Ini kan Drum dari tadi kajian Islam doang gitu. Kenapa nggak disenggol pun Yesus kaliannya kepanasan, kenapa? Biarkanlah dia ngomong teman-teman, gak apa-apa lah. Tat, istirahat dulu Tat. Aduh Ustaz, nanti jam 8 ngisi lagi kan Tat ya? Aku cuma mau tanya sama kalian. Kenapa nggak ada yang mengizinkan kau bertanya? Siapa yang mengizinkan kau bertanya? Emang nggak bisa bertanya ya? Nggak boleh bertanya? Nggak boleh. Itu. Nggak boleh. Oke, aku turun. Ya, oke. Turun lah kau. Nggak ada yang menginginkan keberadaan kau di sini, serius. Nggak ada. Belajar terus, kapan pahamnya? Tuhan kau itu di dalam Agli Hayim, lingkaran kehidupan Yahudi. Sebelum Tuhan kau jadi rabi itu, belajar dulu cuy. Belajar dulu. Iya, dari tadi adem bahas Islam bisa-bisanya. Pendengar Mahagios mereka kepanasan. Lucu. Macam paham kali sama Biblos, nanti ditanyain muntah. Cacing pitanya menggelegar. Mantap. Nah itu teman-teman ya, narasi dia belajar terus, kapan ngertinya? Ternyata begitulah selama ini Kristen memiliki paradigma. Bang Alfi, tapi bukankah Tuhan hanya belajar sama alim ulama di Bait Allah? Salah bang, awak pun bingung. Tuhan sekolah, ijazahnya macam mana tuh bentuknya? Viro, kita head to head aja Viro, naik kok Viro, silakan. Kita bertanya dua arah Viro. Naik Viro. Nggak usah kau senggol-senggol Ustaz Tata, kau sama aku Viro. Naik, dah aku jambak itu, silakan. Mana Viro? Kalau ditantang pakai Bible, udah mungkin berani dia. Coba Viro, saya tantang kamu, kita pakai data apa yang kamu kuasai dalam Bible? Aku cuma tanya aja sama kamu. Kamu kan narasi tadi, kamu kan berkesimpulan tadi. Kamu harus belajar terus loh. Makanya aku tanya Bang Tata sama kalian semua yang ada di Tukumal ini. Kalau kalian belajar terus, apalagi yang harus kalian belajar terus dalam Quran? Apa? Ya, kalau dia pelajari supaya nanti ingat. Iya, ketika kalau Quranmu kita dialog gitu. Iya, berarti Quranmu itu maknanya bisa berubah-berubah. Ya, enggak. Iya, kalian nggak ngerti kan gitu. Enggak gini aja, kamu saya tantang dialog ayo. Nggak, coba Bang Tata pakai logika, Bang. Bang Tata pakai logika, Bang Tata belajar terus tentang Quran. Kalau Bang Tata belajar terus tentang Quran, berarti satu ayat yang Bang Tata bisa besoknya berubah. Bang Tata juga belajar. Lusanya juga berubah maknanya. Belajar lagi gimana Bang Tata? Aduh, gimana sih orang-orang ini? Ngomong apa ini? Waduh. Belajar terus loh Qurannya. Kapan ngertinya? Ya makanya, karena saya rajin belajar, kamu udah berani dialog dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Kan Quranmu yang mengklaim bahwa kitab kamu saya pelajari itu. Makanya kamu udah berani. Aku pelajari juga kitab kalian. Ya udah sekarang. Oke, Quranmu kan kamu dialog ayo. Oke, Quranmu kan yang mengklaim bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Betul tidak? Bible juga. Enggak, aku tanya Quranmu. Oke, sekarang. Nah, aku tanya Quranmu. Coba Betul kita tidak? temanya penyaliban itu rencana siapa? Pakai data kita. Sekarang kamu buktikan dulu siapa yang digantikan itu. Kamu buktikan aja dulu. Karena kitab kamu yang berani mengklaim bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Silakan kamu buktikan siapa yang digantikan. Orang jahat, orang yang terkutuk. Siapa? Di dalam Ulangan 21 ayat 23 yang pantas orang mati terkutuk itu orang jahat. Ya kita dialog aja yuk.
Kamu narasikan tentang penyaliban, saya juga dari awal saya ceritakan pakai data. Iya, Ayo. makanya aku tanya kitabmu yang Saya mengklaimkan mau bahwa dialog. disalibkan itu bukan Isa. Saya mau dialog, nanti saya ceritakan keinginan siapa, rencana siapa. Yesus Oke, melarikan diri. ceritakan sekarang. Kamu punya keberanian kita tahu dialog, ya. tentang yang disalibkan itu siapa? Kamu ceritakan sekarang. Siapa yang menggantikan Isa ketika dia disalib? Silakan. Orang jahat. Siapa? Kok orang jahat? Banyak kita orang dialog. jahat. Ayo kita dialog. Coba Sama kamu itu. narasikan penyaliban itu. Keinginan siapa? Kenapa mau disalib? Kamu pakai Oke, data. pada zaman Setelah itu saya- banyak orang jahat, Bang Tata. Banyak orang jahat loh. Siapa orang jahatnya? Berani klaim yang menggantikan Ayo, Isa saya itu ajak ada. dialog kamu. Tapi nggak tahu siapa. Dari awal kamu ceritakan pakai data. Awal Iya, penyaliban apa tujuannya? Terus Oke, siapa? kenapa mereka mau menyalib Yesus? Bang, Yesus apakah pada dia zaman menyerahkan atau malah dia kabur? Kita pakai data, ayo. Tata, pada zaman itu yang berbuat kejahatan bukan cuma satu orang, Bang. Ya Ada udah, banyak. Ya udah, Iya, siapa orangnya? Saya aja kamu Iya, pakai data, ayo. Ceritakan ayo dari awal. Iya, siapa orangnya yang menggantikan Isa? Katanya kan Quran langsung kita kitab yang dialog. sempurna. Udah kita dialog, makanya ayo kita dialog. Kamu Makanya aku bilang, ceritakan awal siapa yang merencanakan Yesus mati, siapa, apa Quran itu kitab penyebabnya. yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa Udah takut gitu. menggantikan Isa itu siapa? Katanya kitab yang sempurna. Kitab yang aduh, Kalau dia jadi dialog takut. Udah deh, dulu deh ya. Kurang 5 Iya. menit saya. Udah dibilang Tat, istirahat dulu. Iya nggak ada manfaat, mudorot doang. Betul bang. Rehat dulu Tat. Teman-teman sekalian, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Tengah, Ustadz Tata akan bergeser ke Rumah Kubah Madu Hijau, teman-teman. Makanya tadi aku bilang rehat dulu Cak, rehat. Gitu. Beliau akan melanjutkan lagi sampai pukul 11. Gitu. Atau pukul 12 waktu Indonesia bagian Tengah. Makanya kasih rehat dulu Ustadz Tatanya cuy. Dari tadi soalnya beliau memberikan kita wawasan. Jangan tantrum. Kalau diskusi sama Kristen itu kayak mana ya? Beranilah ngaku kalau kitabmu itu nggak sempurna dan tidak menjelaskan sesuatu secara terperinci. Viro, sebenarnya gini Viro. Ya. Salah satu alim ulama kami itu bilang, wah, gue bisa menghadapi 10 orang pintar, tapi gue kalah menghadapi 1 orang tolol gitu. Jadi kalau lu ngomong, Ustadz Tatanya juga ngomong, siapa yang mau didengarkan sama 200-an orang di atas ini gitu.